Sebelum dunia memanggilnya Paus Leo ke-14, dia hampir terbunuh di hutan Peru. Saat itu dia tidak mengenakan jubah putih. Dia tidak berdiri di balkon. Dia bersembunyi dari tembakan, berdarah di tanah desa yang terlupakan. Dan apa yang terjadi? Setelahnya tidak hanya mengubah dirinya. Itu meramalkan masa depan yang tak seorang pun duga akan datang. Ini adalah kisah yang tidak pernah direncanakan Vatikan untuk diceritakan. Jika video ini menemukanmu hari ini, mungkin bukan suatu kebetulan. Sebelum kisah ini terungkap, klik like, subscribe ke kanal ini, dan beritahu aku kamu menonton dari mana. Biarkan imanmu yang memimpin. Mungkin pesan ini memang ditujukan untukmu. Sekarang, izinkan aku menceritakan apa yang terjadi sebelum dunia memanggilnya Paus Leo ke-14, sebelum jubah putih, balkon Vatikan, atau tepuk tangan yang bergemuruh di lapangan Santo Petrus. Dia hanyalah Robert, seorang pria muda yang pendiam dan keras kepala dari Chicago yang percaya bahwa Injil berarti berjalan ke arah bahaya, bukan menghindarinya. Maka pada Agustus 1987, di usia 34 tahun, ia naik pesawat ke-5, Peru, lalu satu lagi ke Pora, dan akhirnya naik truk Tuareot yang menurunkannya di pinggiran Chulucanas, di mana jalan berakhir menjadi tanah dan ketakutan. Peru saat itu tidak aman. Negara itu berdarah dari dalam. Sendero Luminoso, sebuah kelompok gerilya Maois, telah mengubah desa-desa menjadi zona perang. Para imam menghilang. Seluruh kota terbakar di malam hari. Orang-orang tidak mempercayai siapapun, terutama orang asing. Namun Robert datang. Bukan. Dengan pengawal atau kemegahan, hanya salib kayu kecil, Alkitab berbahasa Spanyol yang lusuh, dan lidah yang masih terbata-bata dalam bahasa itu. Hal pertama yang dia sadari adalah keheningan. Bukan keheningan yang damai, tapi keheningan setelah ledakan dan teriakan. Dan pertanyaan, siapa yang akan jadi berikutnya? Ia berlindung di sebuah kapal adobe mungil di atas bukit yang menghadap ke pinggiran utara Trujillo. Penggenanya retak akibat gempa dan hangus terbakar beberapa bulan sebelumnya. Meski begitu, dia menyapu lantainya, menyalakan lilin, dan menunggu. Beberapa orang menertawakan imam asing itu di tempat di mana bahkan penduduk lokal pun mulai meninggalkan desa, tapi dia tetap tinggal. Pada hari kelima, seseorang mengetuk pintu. Seorang pria tua, bertelanjang kaki, kulitnya terbakar matahari, mengenakan ponco yang tampak lebih tua dari kapal itu sendiri. "Soy Mateo," katanya sederhana. "Kamu butuh bantuan." Robert mengangguk. Begitulah awal pertemuannya dengan Don Mateo, seorang pensiunan guru yang menjadi pengkhotbah jalanan, yang sudah lama berhenti menunggu datangnya uskup. Ia tidak membawa gelar, tidak punya surat resmi, tidak ada persetujuan, hanya ayat-ayat kitab suci yang dihafalnya dan semangat membara dalam jiwanya. Mereka mulai berjalan bersama. Pada awalnya, Mateo jarang bicara. Ia hanya menunjuk. Rumah yang terbakar, sekolah kosong, kuburan tanpa nama. Robert mendengarkan, belajar, menerjemahkan rasa sakit lewat perbuatan saat kata-kata tak mampu menyampaikannya. Kadang mereka tidur di lantai tanah, kadang di tengah hutan terbuka, mendengarkan tembakan dari kejauhan. Pada September 1987, segalanya berubah. Seorang anak laki-laki ditembak mati di dekat La Esperanza, dikira sebagai mata-mata. Ibunya berteriak pada Robert ketika dia datang, melempar batu dan berteriak, "Di mana kau saat iblis datang?" Robert tidak menjawab. "Ayah hanya berluda dan membantu mengabarkan anak itu." Malam itu, di bawah terpal biru yang ditahan batu bata, Mateo bertanya, "Mengapa kamu tetap tinggal?" Robert menjawab perlahan, dalam bahasa Spanyol yang masih belum fasih, "Karena Kristus tidak lari saat salib datang." Mateo tersenyum untuk pertama kalinya. "Bagus," katanya. "Tapi Kristus juga punya sahabat yang tetap tinggal bersamanya." Keesokan paginya, Robert menemukan sepasang sandal di depan pintu kapal, dijahit tangan, solnya sudah halus karena aus. "Kamu tidak bisa berjalan bersama rakyat," kata Mateo, "jika telapak kakimu lebih lembut dari mereka." Sejak saat itu, Robert berhenti mengenakan sepatu di desa-desa yang tidak mampu membelinya. Ia berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai bertanya, "Sekarang apa?" Kabar menyebar. Imam tanpa alas kaki. Orang Amerika yang berbagi makanan dengan anak yatim, misionaris yang mengangkut air di punggung dan berlutut mencuci piring para janda, namun tidak semua orang terkesan. Pada Januari 1988, ancaman mulai berdatangan. Catatan anonim diselipkan di bawah pintu kapal, bisikan peringatan di pasar. Sebuah mural salib dicoret dengan tanda silang merah muncul di luar pos misi mereka di Cachapa. Suatu malam, tembakan ditembakkan ke dinding kapal.
Tidak ada yang terluka, tetapi pesan Matteo jelas, mereka ingin kau pergi. Namun Paus Leo, meskipun saat itu dia belum menjadi paus, tetap tinggal. Dan rakyat memperhatikan. Mereka memperhatikan saat ia ikut aksi protes membela sekelompok petani yang ditangkap. Mereka memperhatikan saat ia menolak pergi setelah bom. Didnam di luar sekolah yang mereka banggakan kembali. Mereka memperhatikan saat ia berbicara di pemakaman seorang gadis remaja yang kematiannya tidak diselidiki oleh polisi. Pada April 1988, seorang uskup tamu memintanya untuk mempertimbangkan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ia menolak. Aku tidak dikirim ke sini untuk merasa aman, katanya. Aku dikirim ke sini untuk setia. Matteo mengangguk saat mendengar itu, tapi dia menambahkan dengan pelan, orang yang setia pun tetap bisa berdarah. Saat itu, Robert dan Matteo sudah tak terpisahkan. Matteo mengajarkannya dialek lokal. Robert membantunya memperbaiki atap rusak dengan lebih banyak doa daripada alat. Mereka membaptis bayi di sungai, mendoakan orang yang sekarat di gubuk yang diterangi lilin, dan mengadakan misa hari Minggu di bawah pohon mangga karena tak ada yang berani berkumpul di dalam ruangan. Lalu datanglah bisikan yang akan menghantui Robert selama bertahun-tahun. Pada Juli 1988, setelah malam panjang berjalan melintasi pegunungan, Matteo berhenti untuk beristirahat. Tatapannya jauh. Ia berkata, gereja belum melihatmu sekarang, tapi suatu hari nanti akan. Robert menatapnya, bingung. Matteo tidak menjelaskan. Ia hanya menepuk bahunya, berdiri, dan berjalan lagi, dan di jalan itu, melalui darah dan lumpur, abu dan kitab suci, ancaman dan doa yang dibisikkan, Paus Leo ke-14 sedang ditempa. Bukan di Roma, bukan di lorong-lorong Vatikan, tapi di jalanan Peru yang memar dan terbakar, tempat setiap pilihan hanya ada antara ketakutan dan iman. Saat itu dia belum menjadi paus, tapi panggilan itu sudah ada, bergema dalam setiap jeritan. Yang ia jawab, setiap kuburan yang ia gali, dan setiap anak yang ia gendong dari reruntuhan menuju tempat berlindung. Dan meski dunia belum mengenal namanya, surga sudah memperhatikannya. Hujan datang lebih awal tahun itu. Pada Oktober 1988, Jalan Tanah di Luar Tambo Grande telah berubah menjadi sungai lumpur, dan genang-genang menjelang seperti penjaga yang menahan napas. Penduduk desa mulai berbisik lebih pelan. Para pria berhenti keluar rumah saat malam. Para wanita mengikat benang merah di pintu mereka, bukan karena tahayul, tetapi sebagai doa agar Sendro Luminoso melewatkan mereka begitu saja. Itu adalah minggu yang aneh. Paus Leo, yang saat itu masih dikenal sebagai Pastor Robert Prevost, menyadarinya dari cara anak-anak tak lagi datang bermain ke kapal. Ia menyadarinya dari cara Matteo tak lagi bernyanyi ketika mereka berjalan menuju misa. Dan yang paling ia sadari, dari diamnya Maria Elena, seorang ibu 3 anak yang dulu pernah memohon padanya air suci untuk kebunnya, dia melihat sesuatu, kata Matteo suatu malam saat mereka memasak tepung jagung di atas kompor gas yang retak. Apa maksudmu? Dia tak akan mengatakannya, tapi dia tahu kematian sedang datang. Dan kemudian kematian itu datang, pukul 4:27 pagi, tanggal 22 Oktober 1988, suara ledakan memekakan telinga menghancurkan keheningan Tambora. Lalu ledakan lain, dan empat letusan berturut-turut. Cepat, tajam. Tembakan, jenis yang belum pernah didengar Robert sedekat itu sebelumnya. Paus Leo ke-14 kelak akan mengatakan bahwa saat itu terasa seperti gelegar petir yang menghantam langsung ke tulang rusuk. Ia berlari tanpa alas kaki melintasi halaman, hujan menghantam kulitnya, dan api sudah menjalar dekat sekolah dasar kecil 2 blok dari rumah misi. Lalu ia melihat mereka. Pria-pria dengan syal hitam menutupi wajah, senapan di tangan, dan botol berisi bensin. Salah satu dari mereka menendang pintu klinik komunitas dan menyalakan korek api. Yang lain melemparkan bungkusan ke jendela. Meledak dalam kobaran api merah dan pecahan kaca, Robert tak berpikir. Ia bergerak. Ia meraih ember logam dari sisi kapel dan berlari ke sumur. Tidak ada air. Sumur itu sudah kering sejak kemarin. Maka ia menjatuhkan ember, melepas ponconya, dan menggunakannya untuk memadamkan sebagian api yang menjalar di atap jerami. Ia bisa mendengar suara Matteo di kejauhan, berteriak dalam bahasa Spanyol, memanggil orang-orang untuk membantu, tapi sebagian besar bersembunyi, dan itu wajar. Saat itulah Robert melihat anak laki-laki itu. Castle. Tak lebih dari 7 tahun. Batuk-batuk di ambang pintu rumah yang terbakar. Pakaian anak itu basah kuyup, menempel di kulitnya. Ia tak bergerak, hanya berdiri membeku. Robert menerjang. Ia menyeberangi gang, merunduk di bawah balok,
dan mengangkat anak itu dalam pelukannya. Atap di atas mereka mengerang. Saat mereka keluar, atap itu roboh, menyemburkan asap yang mengubah fajar menjadi senja. Ia berlari sampai tak bisa bernapas, sampai ia roboh di balik dinding kapal, batuk-batuk mengeluarkan debu hitam dari paru-parunya, memeluk anak itu seolah nyawanya sendiri. Berjam-jam berlalu. Asap mulai menghilang. Para penyerang pergi. Bukan karena mereka dilawan, tapi karena pesan mereka sudah disampaikan. 8 rumah, 2 toko, 1 sekolah, 1 klinik lenyap. 3 orang tewas. Paus Leo, imam yang dulu sempat ditertawakan karena logatnya, tidak pergi. Ia tetap tinggal di puing-puing. Ia merobek jubahnya menjadi perban untuk membalut luka. Ia mendobrak pintu gereja untuk mengambil kayunya sebagai tandu. Ia menyerahkan anak laki-laki yang diselamatkannya kepada sang ibu, lalu berjalan tanpa alas kaki hampir 2 jam untuk mencapai biara terdekat yang radionya masih berfungsi. Saat polisi lokal akhirnya tiba sore harinya, semuanya sudah terlambat. Tapi warga Tambora tidak membicarakan polisi. Mereka membicarakan imam itu, pria tanpa alas kaki dalam jubah basah kuyup oleh hujan, tangannya melepuh karena menarik lembaran logam dari atap yang roboh. Pria yang membisikkan doa Bapa Kami di atas jenazah, meski bibirnya sendiri berdarah karena luka bakar asap. 2 hari kemudian, seorang jurnalis dari La Repubblica datang. Ia masih muda, gugup, dan hanya datang karena seseorang di kantor pers Peora bersikeras agar ia meliput. Ia tidak menyangka akan menemukan seorang imam asing sedang memaku balok kayu bersama warga desa atau menangis pelan saat membaptis bayi yatim dengan air hujan. Ia bertanya siapa nama Robert. Robert tidak memberinya. Tulis tentang mereka, katanya sambil menunjuk warga desa. Bukan aku. Tapi kisah itu menjadi berita utama. El Santo del Norte, LKSI Cueto, Orang Susi dari Utara, Imam yang tetap tinggal. Ceritanya menyebar cepat. Di akhir bulan itu, desa-desa lain sudah mendengarnya. Para peziarah mulai berdatangan, bukan hanya untuk misa, tetapi untuk penghiburan. Para orang tua meminta dia memberkati anak-anak mereka. Seorang mantan pejuang pemberontak meninggalkan catatan di pintu kapel, kalau lebih banyak imam seperti Anda, mungkin perang ini tak perlu ada. Mateo tidak berkata apa selama seminggu. Lalu, saat mereka duduk di bawah kerangka sekolah yang rusak suatu malam, ia akhirnya menoleh pada Robert dan berkata, aku rasa sekarang mereka melihatnya. Melihat apa? Tanya Robert. Bahwa kau bukan hanya sekadar singgah. Kau lahir di tempat lain, tapi Tuhan mengutusmu ke sini. Robert menatap telapak tangannya yang melepuh. Dia tidak merasa seperti seorang santo. Dia merasa lelah. Dia merasa kecil. Dia merasa seperti seseorang yang hanya melakukan apa yang perlu dilakukan sementara yang lain menunggu izin. Tapi dalam momen itu, dan sepanjang hidupnya, orang-orang di Peru Utara akan mengingatnya. Bukan sebagai uskup, bukan sebagai kardinal, bahkan bukan sebagai paus. Mereka akan mengingat pria yang tetap tinggal ketika dunia runtuh. Gembala tanpa alas kaki yang berlari menuju api, 8 Mei 2025. Asap membubung ke langit Roma seperti doa yang tercabik. Lonceng berdentang di seluruh Vatikan. Kerumunan menjerit dan menangis di lapangan Santo Petrus, menekan ke barikade seperti ombak yang menghantam batu. Kamera memperbesar ke balkon. Para kardinal berdiri khidmat di balik tirai. Dan kemudian ia muncul, Paus Leo ke-14, tangannya sedikit gemetar, matanya menyapu kerumunan, bukan seperti politisi, tetapi seperti seseorang yang tak percaya dunia benar-benar menatap balik padanya. Ia tidak tersenyum pada awalnya. Ia hanya menundukkan kepala panjang dan dalam, lalu membisikkan berkat dalam bahasa Latin yang suaranya retak oleh emosi. Dan di balik balkon batu kuno itu, di balik marmer, jubah dan emas, dia masih mendengar bahasa Spanyol. Masih mendengar burung-burung hutan, masih mengingat asap, bukan dari dupa, tetapi dari atap yang terbakar. Masih mengingat nama yang dulu diberikan padanya, El Santo del Norte, ketika pengumuman menggema ke seluruh dunia. Robert Francis Prevost, Paus baru, Peru menyala lebih dulu sebelum Roma tenang. Stasiun radio di Piura menghentikan siaran untuk merayakannya. Di Trujillo, perempuan tua menangis sambil memeluk foto sang imam tanpa alas kaki yang mereka kira telah lama menghilang. Di Ayabaca, Caesar ang menyalakan lilin di tangga kapel dan berkata, dia tidak melupakan kami. Media sibuk menyusun potongan-potongan kisah. Mereka menyebutnya kepausan yang tak terduga. Seorang pria kelahiran Chicago, dikirim ke Peru tahun 1980-an sebagai misionaris Ordo Augustinian, selamat dari konflik sipil dan perang gerilya,
naik perlahan melalui jenjang gereja, bukan karena ambisi, tetapi karena keteguhan. Klip-klip lama muncul, rekaman buram dirinya membaptis anak-anak di bawah pohon mangga. Foto dirinya mengenakan sandal, mengangkat atap seng bersama warga. Sebuah artikel tahun 1988, Lusudan Robek, berjudul, Imam Selamatkan Anak Dalam Serangan Tambo Grande. Jurnalis di 5 mewawancarai warga yang mengingatnya. Dia membantu menguburkan saudara saya saat tak ada orang lain yang datang, kata seorang pria. Dia mengejar saya membeka, bisik siarang perempuan tua. Dia menyelamatkan kapal kami setelah kebakaran, kata yang lain. Tapi sementara dunia berlomba memberi label, Paus Leo ke-14 tetap diam, dalam keheningan kamar barunya, hanya 3 jam setelah asap putih menghilang, dia berdiri sendirian di jendela, menatap ke alun-alun. Kerumunan mulai menipis. Udara mulai mendingin. Dia menggenggam sesuatu di tangannya. Bukan sensen kepasan. Bukan dokumen resmi. Sebuah rosario yang terbuat dari biji-bijian hutan, diikat dengan tali tambang sederhana yang telah pudar oleh matahari dan keringat. Rosario itu diberikan padanya pada tahun 1994 di landasan udara Ayabaka oleh seorang pria tua tanpa alas kaki dalam ponco, yang tak pernah mengucapkan selamat tinggal. Don Mateo, pria yang pernah berkata, suatu hari, kau harus menggendong orang lain. Paus Leo ke-14 menatap rosario itu dan berbisik, sekarang aku yang menggendong mereka. Keesokan paginya, dalam misa pribadinya yang pertama sebagai paus, ia meminta agar tidak ada emas di altar. Tidak ada jubah berlebihan. Hanya putih sederhana. Ia memilih salib tua yang sudah aus di ujung-ujungnya. Dan saat ia melangkah masuk ke ruangan, ia berjalan perlahan, bukan karena kelelahan, tapi karena ia ingin mengingat setiap wajah, seperti yang dulu ia lakukan di pegunungan. Hari itu juga, wartawan bertanya kepada juru bicara Vatikan, apa fokus utama Paus Leo ke-14? Dalam kepausannya? Jawabannya sederhana, belas kasih dan ingatan. Di dalam kantor pribadinya yang sekarang berlapis marmer dan lukisan dinding, hanya ada sedikit benda dari kehidupan lamanya. Tapi ada satu foto di dinding. Bukan katedral. Bukan Roma. Sebuah foto. Tambo Grande, hanya beberapa hari setelah serangan tahun 1988. Kayu yang masih berasap, seorang anak dalam pelukannya. Dan di belakang mereka, Mateo, hanya siluet, berjalan masuk ke dalam asap dengan Alkitab di lengannya, di malam hari. Kenangan itu datang lebih kuat. Kadang begitu jelas, ia bisa mendengar angin menggoyangkan atap seng di Chulucanas. Kadang, hanya potongan-potongan, wajah, air mata, beban tubuh orang lain di pundaknya. Ia tak banyak bicara soal itu di depan umum, tapi secara pribadi, ia menulis surat, panjang, untuk anak-anak yang dulu mengikutinya tanpa alas kaki di jalanan hutan. Untuk para janda yang mengajarinya berdoa tanpa kata. Untuk imam-imam yang tetap tinggal ketika ia dipindahkan. Ia mengirim satu surat kepada seorang pria di Trujillo hanya 4 hari setelah ia menjadi paus. Isinya, mereka bertanya padaku bagaimana aku bisa menjadi paus. Tapi sebenarnya aku tak pernah merencanakannya. Aku hanya mencoba untuk tetap tinggal. Ketika yang lain pergi, aku hanya mencoba mencintai orang-orang yang ada di depanku. Dan sekarang mereka bersamaku kemanapun aku pergi. Pada 12 Mei 2025, tajuk utama mulai berubah. Bukan hanya, Paus asal Amerika, atau, era baru dimulai, tapi kini, Paus yang berjalan bersama kaum miskin. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sebuah kapal kecil di Peru Utara dipenuhi pengunjung. Orang-orang yang belum pernah bertemu dengannya, tapi merasa mengenalnya. Seorang imam tanpa alas kaki. Seorang misionaris yang tenang. Seorang gembala yang dulu berdarah di lumpur dan kini mengenakan putih di Roma. Dan jauh di dalam hatinya, Paus Leo ke-14 tahu, bukan dia yang membawa Peru ke Vatikan, Perulah yang membawanya ke sana, pagi yang cerah di Roma, 17 Mei 2025. Hanya 9 hari setelah asap putih naik. Piazza di depan Basilika Santo Petrus dipenuhi lautan manusia, bukan untuk penobatan, bukan untuk upacara, tetapi untuk sesuatu yang lebih tenang, sebuah pidato. Paus Leo ke-14 meminta pertemuan sederhana di luar ruangan, tanpa kemegahan, tanpa naskah resmi dari ajudan Vatikan, hanya podium kayu, beberapa mikrofon, dan umat. Udara begitu tenang. Bahkan lonceng pun menunggu. Para kardinal berdiri di sisi, ragu akan apa yang akan dikatakan oleh Paus baru. Wartawan menyesuaikan kamera. Para peziarah menggenggam rosario dengan tangan berkeringat, tidak ada petunjuk apa yang akan terjadi,
hingga Paus Leo ke-14 maju dan menarik napas panjang. Ia tidak melihat catatan. Ia melihat kerumunan. Lalu ia mulai. Ketika aku masih imam muda, sebelum gelar, sebelum jubah, sebelum Roma, aku tinggal di sebuah tempat di mana langit bisa terbakar dan sungai bisa menyembuhkan. Ia terdiam. Lepengen Suwani. Itu bulan Oktober 1987, dan aku baru tiba di Chulucanas, Peru. Aku tidak bisa bahasanya. Aku tak tahu medannya. Aku bahkan tak tahu apakah aku pantas berada di sana. Dan suatu hari, seorang pria datang kepadaku. Tanpa alas kaki, kulitnya terbakar matahari, pendiam. Suara Paus Leo melembut, nyaris seperti bisikan yang dibawa kenangan. Namanya Matteo. Don Matteo. Dia bukan uskup. Bahkan bukan imam. Tapi ia membawa firman Tuhan seperti tertanam dalam napasnya. Aku ingat. Suatu malam, kami berdiri di depan kapal yang hangus terbakar. Ia menatapku dan berkata, "Kau tak bisa berjalan bersama orang-orang jika telapak kakimu lebih lembut." Dari mereka, kerumunan menarik napas. Lembut, tapi terasa. Keesokan harinya, ia meninggalkan sepasang sandal buatan tangan di depan pintuku. Dia tak pernah memintaku memakainya, tapi aku memakainya. Paus Leo ke-14 merogoh lengan jubahnya. Dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah sandal kulit tipis, retak, nyaris tinggal benang. Ia mengangkatnya perlahan. Ini salah satunya, yang kanan. Yang kiri hilang saat menyeberangi sungai di Ayabaka ketika kami melarikan diri dari penyergapan. Tapi yang ini tetap bersamaku. Ia tersenyum. Tapi senyum itu penuh kenangan. Sandal itu menemaniku melewati 9 tahun darah dan debu, mengubur anak-anak, berdoa bersama para janda, dipanggil Padre Gringo oleh sebagian, dan Hombre Santo oleh yang lain. Tapi aku bukan santo. Aku takut hampir setiap hari. Aku berpikir. Untuk pergi lebih sering daripada yang akan pernah kuakui. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap. Dan setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat kata-kata Matteo. Malam saat aku nyaris terbunuh. Ia menggendongku sejauh 10 kilometer melewati lumpur dan gunung, sementara aku berdarah di punggungnya. Aku tanya kenapa, dan dia berkata, ia tercekik sejenak. Lapangan mendekat dalam diam. Jika kau ingin jadi gembala, katanya, belajarlah. Dulu menjadi anak domba. Seorang wanita di barisan depan mulai menangis. Seorang pria di tengah menandai dirinya. Di dekat obelisk, seorang seminaris muda berbisik, itu nyata. Paus Leo ke-14 melanjutkan, aku tak pernah melihatnya. Lagi setelah 1994. Ia memberiku rosario dari biji-bijian hutan dan berjalan masuk ke kabut. Tapi dia meninggalkanku sesuatu yang lebih berharga dari sekadar hadiah. Ia memberiku pelajaran. Bahwa kepemimpinan bukanlah tahta. Tapi luka. Bahwa iman tidak selalu keras, kadang ia adalah keheningan setelah badai. Bahwa memimpin gereja bukan berarti menguasainya, tetapi berlutut di sampingnya. Ia menatap sekeliling. Aku tidak berdiri di sini karena aku yang paling pintar atau paling suci. Aku berdiri di sini karena seorang pria tua tanpa sepatu menunjukkan padaku makna tetap tinggal. Saat yang lain lari. Saat peluru terbang. Saat gereja bukan gedung, tapi tubuh yang hancur dan berdarah di tanah. Matteo mengajarkanku bahwa gelar tak berarti apapun jika kau melupakan mereka yang dulu menopangmu sebelum kau memakai mahkota. Ia menjauh sejenak dari podium. Di satu tangan sandal itu, di tangan lain tongkat kepausan. Lalu ia berkata perlahan,